Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahi ma sya'allahu kana ma lam yasha' wa lam yakun. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Subhanal malikil quddus, subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikatu war ruh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Hukmuhu bainal Quraisy. Keputusan yang dibuat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam di antara orang-orang Quraisy yang terkenal, mereka ini berselisih sesama mereka, terutama dalam persoalan meletakkan daripada batu Hajaratul Aswad, fi wad'i Hajaril Aswad. Perlu sama-sama kita fahami tentang Hajaratul Aswad. Hajaratul Aswad ini dulu awal mula ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam melihat keadaan itu, ternyata Hajaratul Aswad itu dulu warnanya seperti salju, putih seperti salju bersih, tapi kemudian berubah menjadi hitam dengan sebab kemaksiatan yang ada, perselisihan yang ada. Bahkan kemudian di sekitar Ka'bah dulu pernah digantungkan 360 berhala, dan itulah yang kemudian telah merubah keadaan daripada Hajaratul Aswad, sehingga dia dikatakan, dinamakan Hajaratul Aswad, yang seyogianya, sepantasnya dikatakan Hajaratul Abyad. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berusia 35 tahun, makanya ini kita perlu melihat, ternyata ada rahasia-rahasia setiap 10 tahun perjalanan hidup kita. Usia balik kita 15 tahun. Saat itu kita masih labil. Di antara 15 sampai 25 tahun, kalau kita tidak terdidik dengan baik, kalau kita tidak bergaul dengan baik, maka masa usia 15 sampai 25 tahun, dekade pertama dalam hidup kita inilah yang akan menentukan yang arah perjuangan kita. Kalau kita salah bergaul, kalau kita salah berguru, sudah, ini runyam akibatnya. Usia 25 sampai 35 tahun. Usia pernikahannya Rasul 25 tahun dan 10 tahun setelahnya. Dekade kedua dalam ujian kehidupan kita, apa yang terjadi? Kebanyakan ketika kita berusia 25 sampai 35 tahun, ini adalah masa-masa torture, kalau bahasa apa ya, yang ada di otomotif, yang fit, bahasa di mana setiap orang itu mau tampil, pokoknya serba dia. Ini juga adalah masalah riskan kedua, tahap ujian yang juga sangat dalam, perlu kita fahami. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau usianya 35 tahun, sangat luar biasa sekali, dan semakin menjadikan orang-orang yang ada di sekitarnya itu takjub melihat putusan yang dibuat oleh beliau sallallahu alaihi wasallam.
fi khamisati wa thalathina min umrihi, maka pada usia ke-35 tahunnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadamat Quraisy Al-Ka'bah. Jadi orang-orang Quraisy mereka selalu saja berselisih. Bahkan 4 kabilah yang besar pada masa itu, setiap mereka ingin berusaha, ingin menjadi penguasa di Baitullah, ingin menguasai Ka'bah. Karena siapa saja yang menguasai Ka'bah saat itu, maka dia akan menjadi orang yang paling tersohor, terhormat, yang paling disegani, bahkan mendapatkan upeti daripada orang-orang suku-suku yang lain. Ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam berkhidmat kepada orang-orang Quraisy ketika Baitullah Ka'bah itu ingin dipugar. Ingin kemudian membuktikan, sebahagian hukama menjelaskan, membersihkan daripada patung-patung yang dulu berada di sekitar Ka'bah, digantung di sekitar Ka'bah. Bahkan aurah-aurah penyembahan-penyembahan berhala, berbagai dupa dan sebagainya yang pernah dipasang, yang pernah dijadikan sebagai tempat ritual, padahal berada di sekitar Ka'bah. Salah satu maksudnya untuk melakukan pemugaran daripada Ka'bah adalah untuk menyingkirkan itu semua, membersihkan itu semua. Wa qad ishtara ma'ahum, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bergotong royong bersama dengan orang-orang Quraisy. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam saat itu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang pekerja keras, pekerja berat. Seharusnya ketika juga kita berada dalam usia tersebut, kita mau tunjukkan dai itu seperti ini, santri itu seperti ini. Jangan segan-segan. Ya, kita sudah mutola'ah, kita sudah ngapalin dan sebagainya. Giliran ro'an, kita tidak mau turun tangan, kita tidak bakalan dapat sifat. Bukti orang yang dapatkan sifat ini adalah orang itu siap untuk berkhidmat. Kenapa? Dalam sebuah makalah dijelaskan, kalau ada orang yang dia itu ahli ibadah, kalau ada orang yang dia itu giat di dalam amal, maka dengan sebab amal-amalnya itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan jaizah, akan berikan balasan kepadanya berupa jannah. Tetapi kalau ada orang yang mau libatkan dirinya, mau sibukkan dirinya berkhidmat kepada ahli ibadah, bagaimana supaya temannya yang lain ini bisa kuat di dalam ibadah, bisa kuat dalam ngaji, sampai kemudian dia khidmati, dia tunaikan semua hajat-hajatnya, dia mudahkan semua urusan-urusannya, maka para hukama menjelaskan dia bukan mendapatkan jannah, tetapi dia mendapatkan yang memiliki jannah. Dia mendapatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka amal khidmat ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap hina. Justru amal itu adalah amal yang amat sangat mulia. Beliau sallallahu alaihi wasallam itu pun juga melakukan hal yang sama, berkhidmat, mengangkat batu dan sebagainya ketika orang-orang melakukan pemugaran terhadap Baitullah Ka'bah. Ternyata ada perselisihan yang disembunyikan oleh orang-orang Quraisy yang ingin menguasai Baitullah Ka'bah. Wa ikhtalafat Quraisy fi man yada'ul hajar, maka mereka ini berselisih. Setelah selesai dipugar,
selesai dibersihkan, maka tetap saja 4 kabilah itu ingin menjadi penguasa di situ. 4 suku besar ingin menjadi penguasa, berselisih mereka. Bahkan dalam berbagai keadaan yang lain sempat terjadi pertumpahan darah di antara mereka, ada yang korban dan sebagainya. Ternyata Masya Allah, mereka bisa tenang, mereka bisa damai ketika satu sama lain sudah mulai menyingsingkan baju, mengangkat lengan untuk kemudian beradu. Rasul datang di tengah-tengah mereka, kerumunan mereka. Bahasanya kemudian berubah. Maka mereka katakan begini saja, kita tangguhkan perselisihan ini, kita tangguhkan persengketaan kita ini, besok akan menjadi jawaban. Jawabannya seperti apa? Besok siapa saja yang lebih awal datang di Baitullah ini, yang datang di Ka'bah, siapa saja yang lebih dulu datang ketika matahari terbit, maka dialah yang berhak untuk menentukan dan meletakkan daripada Hajaratul Aswad. Sehingga karena Rasul berada di tengah-tengah mereka, mereka menjadi damai, mereka bisa menjadi tenang. Aurah kesolehan Rasul bisa mendamaikan daripada pertengkaran, bisa menurunkan syahwat, emosi pertengkaran dan sebagainya. Maka dibuat keputusan seperti itu. Qadarullah. Besok paginya semua mereka itu tidur terlelap. Tidak ada yang bangun berpagi-pagi. Padahal malam harinya mereka sudah buat strategi, berjaga supaya kemudian nanti tidak ada yang mendahuluinya, untuk kemudian di pagi hari dia lebih dulu berdiri di depan Baitullah Ka'bah. Tapi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjadi kebiasaannya, bukan punya tendensi, karena memang sudah seperti itu, merasa dekat, merasa sejuk, bahkan kemudian bisa mengamalkan daripada berbagai amalan-amalan yang pernah dibuat oleh Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam ketika berada di Baitullah. Ternyata selang beberapa saat kemudian, setelah matahari sudah mulai agak terik, terbangun kemudian 4 kabilah besar ini, 4 suku besar. Mereka berebut, berlarian untuk menjadi orang yang pertama berdiri di depan Baitullah Ka'bah. Bersamaan mereka datang, mereka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berada lebih dulu di depan Baitullah Ka'bah. Satu sama lain mereka saling melihat, wah, ini kayaknya keputusan yang tidak boleh kita langgar. Kita semua sudah sepakat, siapa yang lebih dulu berdiri di depan Baitullah Ka'bah, maka dia adalah orang yang berhak untuk menentukan dan meletakkan daripada Hajaratul Aswad. Sehingga Masya Allah, 4 suku besar ini mereka datang di depannya Rasul. Dia beritahu kepada Rasul, ya Muhammad bin Abdullah, hari ini kami datang untuk menyaksikan engkau meletakkan Hajaratul Aswad itu dengan tanganmu. Semua mereka ridho. Bahkan dijelaskan di sini, fakana awwala dakhila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fafarihat Quraisy. Sudah Allah tetapkan seperti itu, orang yang pertama kali masuk ke Baitullah Ka'bah, nampak oleh mereka orang Quraisy adalah Rasul. Bahkan kemudian tidak menjadikan mereka gondok, emosi, naik pitam dan sebagainya. Bahkan kemudian mereka berkata, Rodina bil amin. Kalau laki-laki ini
Kalau Muhammad bin Abdullah yang mau meletakkan, kami semua ridha. Kami semua setuju, sepakat, karena dia ini adalah orang yang amanah. Tapi hebatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian melihat juga dalam diri kita supaya kita termotivasi. Kan tadi sudah dijelaskan, anak muda itu mau selalu tampil. Rasul sudah dipersilakan, silakan engkau tampil, silakan engkau bawa, silakan engkau letakkan. Tapi Rasul sudah punya ilmu hikmah pada saat itu. Ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dipersilahkan, semua orang ridha. Bagaimanapun caranya, seperti apa modelnya, Rasul mau meletakkan, semua orang ridha. Apa yang terjadi? Rasul kemudian menggelar daripada sorbannya. Dia letak sorbannya di atas tanah. Sehingga Rasul beritahu kepada 4 kabilah, 4 suku besar itu. Ada Aus, ada Hadraj, ya, ada Bani Manaf, ada Bani Hashim. Maka Rasul beritahu, wahai paman-pamanku sekalian, wahai orang-orang Quraisy, mendekatlah ke sini, mendekatlah kemari. Kemudian Rasul beritahu, saya menginginkan kalian dari 4 kabilah, dari 4 suku itu memegang 4 buah, 4 sudut daripada sorban ini. Sehingga kan mereka tidak merasa terzalimi, mereka tidak merasa dikudeta, tidak merasa disingkirkan. Mereka merasa punya andil semua. Inilah keadilannya Rasul, inilah hikmahnya Rasul. Maka dia katakan, setiap kalian silahkan pegang 4 sudutnya, masing-masing kabilah, masing-masing suku mengutus daripada utusannya, memilih daripada utusannya untuk memegang sudut kain itu. Dipegang 4 sudut kain itu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kemudian Hajaratul Aswad di atas kain. Kemudian 4 suku yang selama ini bersiteru, yang selama ini dia bertengkar, saling dendam dan sebagainya, saling menjatuhkan, saat itu mereka bisa damai. Saat itu mereka mendapatkan hikmah yang luar biasa, sehingga hilang sudah ya perasaan dendam itu dalam diri mereka. Seharusnya kan kita seperti itu ketika hadir di tengah-tengah masyarakat, bukan malah memecah bambu, membelah bambu. Satu diinjak, satu diangkat, satu dicaci maki, satu dipuji-puji. Bahkan dalam pergaulan kita di pondok juga kan seperti itu kita terkadang tanpa sadar. Dan hati-hati kalau ada sifat seperti ini. Ini sifat-sifat tercela. Mencaci maki yang lain, kemudian memuji yang lain, supaya apa? Supaya dia bisa menjalankan misinya. Orang yang paling buruk adalah orang yang seperti ini. Maulana Sa'ad Sabdamat Barakatuhu beliau jelaskan, berlatihlah kita semua untuk kemudian menjadikan titipan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, bi'ainain, dengan 2 mata, untuk kemudian kita mau melatih. Fungsi daripada mata kanan kita itu apa? Fungsi daripada mata kanan kita itu adalah melihat kebaikan orang lain. Dia itu baik. Tidak ada buruknya orang yang bisa kita lihat dengan mata kanan kita. Kemudian mata kiri kita sibukkan, mata kiri kita sibuk untuk melihat keburukan kita. Oi, saya ini buruk, dia itu baik. Saya ini jelek, dia itu hebat dan sebagainya. Jangan dibalik. Kan kebanyakan orang dia sibuk melihat kebaikannya, dia sibuk melihat kebaikan dirinya, dan dia sibuk melihat keburukan orang. Saya, pokoknya tidak ada, yang lain itu tidak ada apa-apanya. Yang paling hebat itu saya. Tsumma na'udzubillah. Hati-hati, ini perangkap-perangkap iblis, perangkap syaitan yang dimasukkan ke dalam hati kita berupa virus, penyakit. Untuk apa? Untuk menghancurkan kita. Karena iblis, jin dan syaitan kan mereka hancur dengan sebab itu.
Ana khairum minhu, katanya, aku lebih baik. Jadi hindari melihat kebaikan yang ada pada diri kita. Contoh keikhlasan yang paling mendasar tetapi makomnya paling tinggi adalah seperti itu. Mata kanan kita sibuk melihat kebaikan orang lain, mata kiri kita sibuk melihat keburukan kita. Sehingga jadilah dia orang yang paling baik di antara sekumpulan orang-orang yang lain. Anggaplah begini, ada satu orang yang paling baik, 99 kebaikannya. Kemudian ada satu orang yang buruk, 99 keburukannya, satu saja kebaikannya. Yang tadi 99 kebaikannya. Apa yang terjadi? Satu tadi keburukannya ini, apa yang terjadi? Ternyata dia keliru ketika membuka matanya. Tadi dia cuma punya satu keburukan, 99 kebaikan. Tapi apa yang terjadi? Dia sibuk melihat 99 keburukan orang lain. Sehingga apa yang dia lihat itu masuk ke dalam dirinya. Inda dhanni, apa yang dia lihat itu kemudian masuk dan menjadi dirinya. 99 keburukan pada orang lain itu kemudian ditransfer, diambil sendirian. Ternyata dia jauh lebih buruk, 100 keburukannya. Kan begitu. Tapi kalau anggaplah dia yang paling buruk, santri baru, tidak ada yang dia tahu dan sebagainya, cuma satu kebaikannya, satu saja, 99 keburukannya. Sementara di sekitarnya dia ini orang baik semua, satu saja keburukannya, 99 kebaikannya. Tapi justru santri baru, justru orang baru, orang yang terlatih ini, Masya Allah, yang dia lihat 99 kebaikannya. Baik semua itu temanku, Mak. Baik semua itu temanku, Pak. Dia cerita kebaikannya semua. Apa yang terjadi? Yang paling baik di tempat itu adalah dia. Kenapa? 99 kebaikan itu ditransfer masuk ke dalam dirinya. Dia cuma punya satu, berarti dia 100 kebaikannya. Makanya hati-hati dalam persoalan ini. Hikmah yang telah ada dalam kehidupan Rasul ketika beliau sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan 4 suku besar itu untuk mengangkat Hajaratul Aswad, maka dibawa kemudian ditinggikan karena memang posisinya lebih tinggi. Barulah setelah terangkat dengan tangannya yang mulia, beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan Hajaratul Aswad itu di tempatnya sampai posisinya seperti itu di sudut Baitullah Ka'bah, sampai sekarang dijaga dan senantiasa, Masya Allah, menjadi bahagian daripada kesunahan amal-amal pada saat kita melaksanakan ibadah tawaf. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu berusaha kemudian untuk menjelaskan kepada kita semua, memahamkan kepada kita semua, la yanfa'u wa la yadurru illallah. Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat kecuali datangnya daripada Allah. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan kepada para sahabat, bahkan diceritakan dalam berbagai kitab-kitab Hayatus Sahabah. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dia beritahu kepada Hajaratul Aswad bahwasanya engkau adalah batu yang mulia yang datangnya daripada surga, tetapi engkau tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali datangnya daripada Allah. Sekiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menciummu, maka aku, kata Umar, tidak akan melakukan hal tersebut. Tetapi karena Rasul telah melakukan hal itu, maka aku lakukan itu karena Allah dan Rasulnya, bukan karena batunya, bukan karena Hajaratul Aswadnya. Jadi pada saat kita melaksanakan tawaf, kita juga perlu untuk kemudian mentakyin lagi, menjelaskan di dalam diri kita bahwasanya kita melakukan semua amal-amal tersebut, baik itu dalam ibadah haji dan umrah,
dalam tawaf dan sebagainya adalah untuk mengikuti millata abikum Ibrahim, daripada agama yang telah dibawa daripada bapak para nabi dan rasul, yakni Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Fawada'al hajara fi rida, maka ketika Rasul telah melakukan hal tersebut, meletakkan daripada Hajaratul Aswad di sorbannya, di ridanya, wa talaba min kulli ra'isin ayyum sika bitarafin minar rida. Ya, sudah dijelaskan tadi apa yang terjadi. Wa wada'ahu biyadihi syarifah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang mulia meletakkan daripada Hajaratul Aswad itu, sehingga Masya Allah terjadi perdamaian di antara orang-orang Quraisy yang sepanjang perjalanan kehidupan peradaban orang Quraisy, sejak saat itu mereka tidak lagi pernah berselisih. Yang sebelumnya malah selalu berselisih. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.